Alhamdulillah, kuburan yang palsunya bongkar. Sekarang kuburan yang Bayi Ishak sekarang sudah bagus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas hadir kembali di Pulauan Riau, jauh terbang ke daerah Sumatera yang dulunya Sumatera Riau, sekarang sudah menjadi provinsi tersendiri, untuk memberikan ceramahnya kepada semua yang hadir terkait mengenai perjalanan para mursyid-mursyid thariqah, baik itu Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satiliyah, Satoriyah, dan lain sebagainya, sehingga juga menyampaikan bagaimana kegelisahan beliau mengenai sepak terjang para oknum-oknum habaib yang notabene tidak mencerminkan sebagai ulama atau yang mengaku nuriyah Rasulullah SAW, jauh panggang dari bara api. Dipandang perlu Gus Abbas memberikan edukasi pembelajaran kepada masyarakat di luar Jawa, termasuk Kepulauan Riau, agar mereka tahu duduk perkara yang sebenarnya, tidak termakan hoak, bahkan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Atas dasar itulah Gus Abbas hadir di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Riau sebagai bentuk kecintaan Gus Abbas kepada Nuriyah Wali Songo di daerah tersebut, yang notabene juga jauh dari jangkauan para ulama-ulama yang masih ada ikatan darah sebagai Nuriyah Wali Songo. Juga Gus Abbas akan membentuk suatu laskar sabilillah di kepulauan tersebut, agar patok di mana ajaran Wali Songo kembali dibangkitkan. Untuk lebih jelasnya mari kita simak ceramah Gus Abbas di Kepulauan Riau. Segala hilang mohon maaf dan dari harga mati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya adalah membunuh bagi orang-orang yang tidak disukai, bukan sekedar kafir, tapi dibunuh. Bahkan akhirnya perebutan hartanya orang-orang yang tidak bersalah, termasuk perampasan istri-istri orang, termasuk saudara-saudara sekalian pemerkosaan, termasuk juga banyak pembunuhan, persekusi ulama-ulama mesti dibantai, masyarakat mesti langsung disiksa. Menjadi tirani diktator yang sangat mengerikan ada di Mesir dan di Afrika. 200 tahun mereka diperbudak. Nangis masyarakat Mesir, nangis masyarakat Afrika. Ini katanya mengaku cucunya Rasulullah, tapi akhlaknya kayak iblis. Mereka tidak bisa keluar. Orang Mesir sudah lemah, Afrika sudah lemah, pos-pos sudah dikuasai oleh mereka. Tanahnya sudah diklaim bahwa ini adalah tanahnya mereka, tanah datuk mereka. Mesir, Afrika itulah tanah milik mereka. Tanah datuk kami, bukan tanah kalian. Kalian itu nampak, numpang, dan kalian berhak untuk diusir. Suku asli Mesir dan Afrika malah mau diusir. Persis kejadian seperti di Palestina. Sebelum di Palestina itu di Mesir, di Afrika dulu itu mereka. Cuma kalau di Palestina itu Zionis itu adalah Yahudi. Kalau semua di Mesir dan Afrika mengatasnamakan Rasulullah, genetikanya sama Zionis dengan Ba'ali, sama-sama gay, sama-sama Yahudi Hazar. Ngeri Pak, kalau cerita sejarahnya ngeri. Semakin Anda membaca buku kita, semakin Anda membaca sejarahnya ngeri kita. Masya Allah, ternyata seperti itu. Akhirnya orang Mesir menangis di depan Ka'bah, orang Afrika menangis di depan Rasulullah. Bertempulah saudara-saudara sekalian dengan seorang khalifah dari Banu Abbasiyah, yaitu adalah di antara Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu kalau itu diberi petunjuk oleh Allah ke Salahuddin Al-Ayyubi, masyarakat Mesir, masyarakat Afrika nangis. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, kalian dipersekusi, dikuasai sudah berapa tahun? 200 tahun, Masya Allah.
Akhirnya dipelajari nasabnya, ternyata mereka itu nasabnya palsu. Mereka adalah orang Syiah Imamiyah. Mereka mendoktrin masyarakatnya supaya cinta buta pada mereka dan menyampingkan agama. Yang penting mencintai mereka, menyampingkan agama, menyampingkan Allah dan Rasulnya. Yang penting mencintai mereka. Mereka menjamin bahwasanya yang mencintai mereka masuk surga, tidak akan masuk neraka. Yang membenci mereka adalah pasti masuk neraka, balak dan segala halnya. Doktrin semacam itu di masjid dan Afrika sudah ada. Subhanallah. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi istikharah, kemudian matur ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Auliya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani istikharah mendekatkan diri kepada Allah, ada isyaratnya untuk diberesin. Maka Salahuddin Al-Ayyubi bergerak dengan pasukannya merebut tanah Mesir, merebut tanah Afrika, termasuk juga merebut Palestina dari kaum Salibi. Maka akhirnya saudara-saudara sekalian, sejak itu kemudian Mesir sejarahnya dibenerin lagi, Afrika sejarahnya akhirnya diberesin lagi, direhabilitasi lagi, dan dikasihkan akhirnya kekuasaannya pada rakyatnya, rakyat Mesir dan Afrika. Setelah 200 tahun dikuasai orang-orang batil yang menjual nama Rasulullah itu sudah ada di Mesir. Apa enggak ngeri itu? Betul. Saudara-saudara sekalian, maka ini saudara-saudara sekalian, itu kesaksian daripada orang Mesir. Maka di sini saudara-saudara sekalian, ini harus dijelaskan apa betul sih. Ya, kadang-kadang saudara-saudara sekalian ada beberapa oknum-oknum bakalis sekarang sudah bilang klaim tanah Indonesia ini adalah milik ulama talim Yaman. Entasmu, betul. Jawa adalah milik Yaman, Sumatera itu miliknya para habaib, Jawa Barat itu miliknya para habaib. Sudah ada pemalsuan makam-makam. Makanya kalau ada makam di sini yang situs-situs yang bersejarah, mohon kepada Pak Bupati untuk dijaga. Pelestariannya dijaga, Pak Bupati. Sejarahnya dijaga, jangan sampai ada oknum Habib yang batil kemudian menjadikannya menjadi Habib ini, Habib ini, Habib ini. Sudah ada, saya kemarin datang ke Tegal, Pak Bupati, itu ada namanya kuburannya Maulana Ishak, bukan Maulana Ishak, Mbah Yai Ishak, di daerah Jatinegara. Mbah Yai Ishak sebelah sini, kuburannya ada sebelah sini. Tiba-tiba datang oknum Habib, di antaranya adalah datang dari Bogor, dari Pemalang, dan dari Tegal kota. Datang ke Jatinegara. Jatinegara itu adalah Tegal kampung. Tiba-tiba pada waktu awalnya pertama dawil, jual minyak wangi sambil maksa-maksa, pacaran dengan perempuan sambil maksa-maksa, ada kambing ditinggal. Orang-orang masyarakat di situ yang namanya masyarakat Melayu Jawa, akhirnya monggo mawon husnudzon. Tambah hari tambah nggak benar, tiba-tiba mereka membuat makamnya Mbak Ishak tanpa seizin cucu-cucunya. Makamnya Mbak Ishaknya dibangun, makamnya Mbak Ishaknya sebelah sini, yang dibangun sebelah sininya. Makamnya siapa? Yang nggak tahu makamnya siapa. Akhirnya cucunya Mbak Ishak mengingatkan, itu makamnya Mbak saya bukan di situ, di sini. Habibnya malah ngotot. Kalau ada motor begitu depan saya, tak gaplok sama saya. Apa maksudnya motor-motor? Mbahnya bukan keren-keren kayak gitu. Ini mbahnya orang Indonesia kok. Bukan sama yang betul. Harus berani kayak gitu orang Indonesia tuh. Subhanallah. Akhirnya dibuat makam, nggak mau berhenti, Habibnya ngotot. Buat di sini ribut dengan cucunya Mbak Ishak. Yang dibangun makam sebelahnya, makamnya Mbak Ishaknya dibiarin terlantar. Subhanallah. Yang dibangun adalah makamnya orang lain. Bukan itu aja, saudara-saudara kalian. Begitu Mbak Ishak tiap tahun ada haul, itu Habib ngadain haul sendiri. Haulnya Mbak Ishak, datangin habaib semua dari luar, rame banget haulnya. Akhirnya haul yang Mbak Ishak ada dua, jadi kisahnya persis sama dengan Syekh Ahmad Al-Muhajir. Makamnya dipalsukan di Yaman. Ini Indonesia pada begini, gawat atau gawat? Gawat atau gawat? Masya Allah.
Akhirnya tiba-tiba di acara haul itu mereka membawa orang Habib dari mana, mungkin dari Tegal, mengatakan ini adalah cucunya Mbak Isa. Habib ini, bin ini, yang namanya Mbak Isa itu Habib, asalnya dari Bojong. Ada orang Habib ini katanya cucunya. Lah ini cucunya di mana? Coba bagaimana perasaannya kalian kalau seumpama makamnya mbahnya kalian, gantungnya kalian diklaim, dikatakan katanya ini cucunya mbah kalian, kalian dianggap bukan cucunya, gimana itu? Persis seperti Wali Songo. Para habaib sekarang mengklaim Wali Songo adalah habaib. Wali Songo nya diklaim habaib, tapi anak cucunya dianggap palsu. Pengen barokah Wali Songo, tapi anak cucunya dianggap palsu. Seolah-olah mereka yang menjadi anak cucunya Wali Songo. Dasmu gundul. Ente ini maksudnya apa seperti itu? Jawab ente. Mau orang Rio digituin diem aja gimana? Sekarang saya tanya, dibiarin apa diberesin? Dibiarin apa diberesin Rio? Direhabilitasi apa dibiarkan? Harus diberesin nih. Rio harus memiliki kekuatan untuk membenahi itu semua. Jangan sampai mau diperlakukan seperti itu. Betul-betul. Saudara-saudara sekalian, tuh bukan akhirnya manggil saya, wah ini harus lawannya Kusatgas, lagi-lagi saya berantem sama Habib tuh. Akhirnya saya langsung mengadakan gerangan ceramah, langsung itu langsung bongkar ke kuburannya. Ganti yang dibangun agar Bayi Isa. Alhamdulillah kuburan yang palsunya bongkar. Sekarang kuburan yang Bayi Isa sekarang sudah bagus. Alhamdulillah. Ada lagi itu yang namanya oknum Habib. Saya bilang oknum, gak semuanya. Jadi kalau ente yang benar gak usah tersinggung. Kalau ente tersinggung berarti sama-sama gak benar ente. Oknum Habib buat kuburan di Probolinggo, Jawa Timur. 4 kuburan. Itu kalau Habibnya mengatakan ini kuburan Wali Kutub nih, kalau ada pesawat lewat, pesawatnya bakal hancur. Ngapain juga orang naik pesawat nengok-nengok ada kuburan apa kagak? Oh itu saya kepala ente. Ngabrak aja. Betul-betul. Masya Allah. Akhirnya saudara-saudara sekalian, begitu ada isu tentang masalah tesisnya Ki Imaduddin, isu tentang pemalsuan makam, masyarakatnya bergerak. Jangan-jangan ini makam ini palsu juga. Musyawarah dengan kumuhnya, musyawarah dengan kepala desanya, musyawarah dengan Pak Camat, musyawarah dengan Pak Kapolsek, akhirnya mendatangi makam itu. Kuncinya protes-protes, juru kuncinya diamankan, itu makam akhirnya dibongkar. Begitu digali, itu makam enggak ada isinya. La ilaha illallah. Berarti masyarakat tahlilan di makam itu tuh enggak ada isinya. Ini kurang ajar ini Habib Temen. Saya mau tanya, bener apa enggak yang model gitu? Bener apa enggak? Bener apa tidak? Ente mau bela orang semacam itu? Kalau saya bicara begini, sekali saya benci sama Habibnya bener apa enggak? Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, ada lagi di Rembang, saudara-saudara sekalian, di Rembang, subhanallah, di Rembang itu ada makam diziarahi oleh masyarakat 200 orang lebih kalau malam Jumat, dibangun oleh oknum Habib. Katanya ini makamnya Wali Kutub, kalau suka ziarah ke sini insya Allah diijabah, doanya dikabul. Subhanallah. Kiai-kiai sesepuhnya pada lapor sama saya, Gus, itu makam yang dibuat oleh Habib itu gundukan tanah, itu bukan kuburan Gus, itu adalah tempat pembuangan tainya sapi. Masya Allah. So, ente sebagai rakyat Indonesia tuntut itu Habib. Ya Allah, bagaimana orang Indonesia nggak marah sama orang kayak gitu? Betul-betul. Kita menghormati karena sebagai katanya cucunya Rasulullah, akhlaknya nggak karu-karuan. Saudara-saudara kalian, yang membela habaib itu orang NU. Pada waktu tahun pasca kemerdekaan, Bung Karno memiliki gagasan habaib semua harus dipulangkan ke Yaman. Siapa yang dahulu
Siapa yang melarang? Bahwa Hasbullah orang NU. Jangan ulama-ulama NU melarang, jangan. Lihat Habibnya di sini membantu kita untuk dakwah Islamiyah buat madrasah, buat pesantren. Kalau ada ulama NU sudah dipulangin di Yaman, tapi mana terima kasihnya para habaib kepada NU? Mana akhirnya mereka begitu memiliki kekuatan yang besar, begitu mereka memiliki masa yang besar, malah menjelek-jelekan NU, mencaci maki NU, maka kualat sama NU yang ada. Ya Allah, yang membela Habib itu Gus Dur. Kenapa saya katakan Gus Dur ini? Gus Dur itu sering ke rumahnya abah saya, Pak Fuad. Karena abah saya dengan Gus Dur itu mukhalif betul, dia akrab betul dari muda. Jadi saya kadang-kadang ngobrol sama Gus Dur, abahnya belum datang jam 11 malam, Gus Dur hanya pakai sarung, pakai kaos dalam aja, ngobrol di depan rumah, nunggu abah datang sampai jam 3. Yang membela Habib itu Gus Dur. Tahun 70-an masalah status keluarga negaraan Habib dipertanyakan. Kenapa? Karena orang jadi WNI gak sembarangan, harus ada syarat-syaratnya. Tapi kalau Habib dipermudah, ini pada waktu itu ada gagasan mau disamakan, jangan sama-sama dipermudah. Habib juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya harus tinggal di Indonesia sekian tahun dulu. Itu yang membela siapa? Gus Dur yang membela Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kata Gus Dur, gak usah seperti itu, biar Habib yang mudah saja. Bahwa dia mereka datang di sini juga untuk dakwah, gak apa-apa, ya kan? Walaupun untuk mencari makan ada juga, tapi kita gunakan nanti tenaganya dan ini untuk dakwah. Yang membela itu Gus Dur. Saya tanya Habib, dia terima kasih apa tidak sama Gus Dur? Atau ditulis di dalam sejarah perjalanan Habib yang membela Habib adalah Gus Dur, sejarahnya tahun 70. Ada tidak? Boro-boro ada. Malah oknum Habib mencaci maki Gus Dur. Gus Dur buka mata, buka hati, kurang ajar ini. Paham? Jadi kalau orang NU marah sama mereka itu jangan tanya. Yang membela mereka itu adalah Yai Ma'ruf Amin. Tahun 90-an, tahun 2000-an, pada waktu ada front pembela Islam, saudara-saudara sekalian, masih ada, sekarang sudah dilarang. Saudara-saudara sekalian, itu Habib gerakannya sudah mulai dituduh dengan terorisme. Ini yang membela siapa? Yai Ma'ruf Amin, ulama NU. Bukan yang namanya Habib itu bukan teroris, nggak bangga sama teroris dengan Habib itu. Sampai akhirnya kiai-kiai banyak salah paham kepada Kiai Ma'ruf Amin karena banyak membela Habib, sepertinya lebih condong kepada gerakannya Habib. Yang membela itu Kiai Ma'ruf Amin, tapi mana terima kasihnya Habib kepada Kiai Ma'ruf Amin? Di dalam sejarah ditulis Kiai Ma'ruf Amin adalah sosok ulama NU yang tinggi membela Habib. Tidak, terima kasih kagak, datang nggak pernah. Malah mereka mencaci maki Kiai Ma'ruf Amin, menginjak-injak Kiai Ma'ruf Amin. Begitu Kiai Ma'ruf Aminnya mendapatkan amanat jadi wakil presiden, mereka itu ada seorang oknum Habib bicara di depan jamaahnya, manggil Kiai Ma'ruf Amin, cuma namanya doang Ma'ruf Amin, disandarkan pada binatang yang najis. Nah, kemudian tadi sebetulnya saya nggak mau bicara sama saya tentang ente, tapi karena ini harus dibicarakan. Apa? Berarti oknum Habib dengan lantangnya kurang ajar di depan jamaahnya. Ma'ruf Amin babi apa babi? Jamaahnya jawab babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Ini Habib adabnya kemana? Ngaku cucunya Rasulullah, ada banyak yang nggak ngerti ente. Makanya diangkat oleh Allah jadi kekuatan untuk menghancurkan Habib, membongkar mereka bukan cucunya Rasulullah, bukan kekuatan NU, bukan kekuatan Kiai, tapi ini kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah waktunya dibongkar. Siapapun yang melawan kagak akan menang.